Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Piloting Guru Tertentu Piloting 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Yuliani Kartika. Saya seorang guru di SDN 2 Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saya adalah peserta PPG Piloting Guru Tertentu Piloting 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Makassar, bidang studi PGSD. Dengan nomor induk mahasiswa 2490224951173. Ini adalah KTP saya. Dan ini adalah lapor diri saya sebagai bukti keabsahan bahwa data yang saya kirimkan adalah benar. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran saya di kelas 5 dengan mata pelajaran IPAS dengan materi sifat-sifat cahaya. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukan untuk perbaikan pembelajaran berikut di kemudian hari. Untuk perhatiannya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak kenapa kita harus sarapan? Kita dikasih sama orang tua kita di rumah. Ayah kita sarapan, kita juga sarapan, adik kita sarapan. Bapak dan ibu guru juga nyuruh kalian sarapan. Ada gunanya. Supaya apa kita sarapan? Ayo, ada yang bisa. Apalagi kita suka makan sayur, pasti tambah semangat lagi. Ya, udah berdoa apa belum ini? Belum.
bagus itu tempe. Itu paling bagus, banyak sekali proteinnya. Ada yang sarapan pakai ikan, itu paling bagus. Sarapan pakai ikan. Murid kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Murid kelas 5 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Kelas 5 luar biasa bersemangat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, perlu kalian tahu apa sih pelajaran kita hari ini? Oh, Ibu Guru, supaya kalian tidak bertanya-tanya apa pelajaran kita hari ini, Ibu Guru mau nanya sebentar. Pernah nggak kalian kemarin-kemarin itu lampu padam di rumah? Pernah. PLN, biasa kan kalau PLN itu ada himbauan. Oh, malam ini kayak kemarin Ibu Guru hari apa itu di rumahnya Ibu Guru ada pemadaman listrik. Hari ini pemadaman listrik tanggal segini, jam segini akan padam pukul 18 sampai pukul 20. Nah, pas jam 6 itu sudah mati. Nah, pas dia mati lampunya, kalau bisa nggak kita lihat kalau pada malam hari lampunya mati? Tidak. Bisa nggak kita lihat sesuatu yang ada di dekat kita atau benda-benda yang ada di sekitar kita jika lampu kita mati? Tidak. Pas jam 9 malam barulah nyala lampunya oleh PLN, pembangkit listrik. Apa namanya? PLN. Jam berapa? Jam 9 malam. Ketika dinyalakan lampunya, bisa nggak kita lihat orang tua kita? Bisa. Bisa nggak kita lihat apa namanya, tempat tidur kita? Bisa. Itu karena apa kita bisa melihat? Cahaya. Tutup matanya. 1, 2, 3. Tuh. 2, 3. Buka. Buka. Pas kamu nutup mata, bisa nggak Ibu melihat? Enggak. Bisa nggak Ibu melihat Ibu Guru, Ibu? Pas kamu enggak. Kalau Raja bisa nggak pas kamu nutup mata kamu lihat Ibu Guru? Tidak. Hani? Tidak. Raja? Tidak. Terus ini apa namanya? Hani? Tidak. Sifat cahaya. Kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu Guru akan apa namanya? Akan memberitahu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa sih tujuan pembelajaran itu? Apa sih itu Ibu Guru? Kenapa harus ada tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran kita itu adalah apa yang kita dapatkan setelah kita mempelajari sifat-sifat cahaya ini. Nah, setelah kita mempelajari sifat-sifat cahaya ini, kalian bisa tahu dengan kalian melihat sehari-hari, oh itu sifat-sifat cahayanya berbentuk seperti ini. Oh itu sifat-sifat cahaya bisa dilukiskan. Oh itu sifat-sifat cahaya bisa dipantulkan. Dengan cara kamu lihat sehari-hari saja, kamu sudah tahu sifat-sifat cahaya. Jadi semua yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Ada tujuan. Tujuan itu apa Ibu Guru? Tujuan yang baik-baik saja. Kita dapat ilmu, kita dapat apa namanya? Tahu apa itu cahaya. Sebelum kita mulai, Ibu Guru ingatkan dulu yang kemarin Ibu Guru ajarkan lagu-lagu tentang 10 kabupaten. Nanti ada orang Jawa kesini, kamu dibilang di mana? Kabupaten Lombok Timur. Kamu bilang nanti di Surabaya. Wah, salah. Apa dia bilang orang Jawa itu? Kamu ini tinggal di sini atau di Jawa? Dia bilang. Jadi kita harus tahu
Adakah di antara kalian yang pernah melihat pelangi ganda? Yang di atas lebih samar dan urutan warnanya terbalik. Yang di bawah Mejiku Hibiniu dan yang di atas Unebihi Fujime. Wah, menarik ya. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak dulu nih video tentang sifat cahaya. Nanti kakak akan ceritakan di video ini. Yuk langsung aja kita simak 5 fungsi cahaya. Sebelum mulai, kamu tahu nggak sumber cahaya terbesar di bumi? Ya, seratus kamu yang nebak matahari. Matahari adalah sumber cahaya utama bagi bumi. Jika tidak ada cahaya matahari, bumi akan gelap gulita. Kamu pun jadi kesulitan untuk melihat benda-benda di sekitar. Kamu bisa saja menabrak dinding atau tersandung batu kalau berjalan di kegelapan. Lalu bagaimana dengan sumber cahaya di malam hari? Apakah bulan adalah salah satu sumber cahaya juga? Jawabannya bukan. Bulan tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Ingat ya, meskipun malam hari, matahari masih tetap ada di tempatnya. Justru bumi lah yang berputar sehingga sebagian daerah bumi akan membelakangi matahari dan menerangi malam. Beruntungnya, lampu sudah ditemukan sehingga kamu tidak perlu khawatir kegelapan saat malam hari. Berikutnya, yuk pelajari 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Ketika merambat, cahaya tidak menghasilkan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tersebut melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti lampunya tembok. Ada pula benda yang sedikit menembus cahaya atau bulan. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus bagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan sama. Nah, berdasarkan sifat cahaya yang tadi, benda dapat dibedakan menjadi 3. Apa 3? Ya, ini, terang, dan gelap. Ketika benda begini, semua cahaya bisa menembus benda. Ketika benda gelap, hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Ketika benda gelap, sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat kita melihat kolam renang yang berjangkau dari seharusnya. Nah, ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkak ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Sifat cahaya itu apa saja tadi? 1, apa? Merambat lurus. 1, merambat lurus. Terus 2, apa yang merambat tadi? Dapat dipantulkan. Kelompok A, apa yang ketiga kelompok A? Bisa
cahaya. Ingat, cahaya itu merambat lurus. Misalnya kamu mempunyai kamar saja, kalau dia semuanya tertutup, gelap apa tidak? Gelap. Jadi kamu harus sisakan. Untuk apa? Untuk ada tempat cahaya yang masuk. Contohnya begini, ada ruang kecil kamu sediakan supaya ada cahaya yang masuk. Ini contoh cahaya merambat lurus. Yang kedua, nih. Ayo diskusikan. Ini tadi. Kamu dapat apa? Dapat. Oh, dapat apa? Terus, ya. Coba anukan anunya, yang ini. Coba ini anukan praktiknya. Ayo. Coba. Bentar. Mana cahayanya? Tuh, kan cahayanya. Nah, coba lihat dirimu. Nah, kamu. Setar lagi. Mana cahayanya? Itu cahaya. Apa namanya? Apa namanya? Nah, cahaya dapat kita juga. Ini untuk cahaya dapat diuraikan. Itu kan ini. Kamu. Ayo, kerjakan. Terus kesimpulannya. Ini kamu anukan. Ya. Ya. Patah nggak kelihatannya? Sekarang kesimpulannya. Kamu sudah di center ini? Sudah di center. Nih. Tembus nggak dia nih? Tembus. Tembus. Ya, terus ini. Coba center di atas. Nah, lihat mani. Tembus. Tembus. Iya, ayo sekarang buat kesimpulannya, cepat. Ini mana anunya HP-nya? Nah, tembus nggak benda ini? Tembus. Tembus. Nah, coba ambil telepon yang anu. Ini kalau dia benda gelap bisa nggak? Ya, kalau yang ini, kalau tidak tembus cahaya bisa nggak? Tidak. Jadi cahaya bisa menembus benda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kelompok saya adalah cahaya dapat merambat lurus karena melewati medium perantara yang sama. Cahaya akan merambat lurus sesuai arah yang dituju. Nah, tepuk tangan dulu. Ini Ibu Guru kasih 3 lembar. Ibu Guru lihat jawabannya. Sini Hani. Jawab dari kelompok A. Dapat dipantulkan, terus dapat dihiaskan, merambat lurus, menembus benda bening, terus bisa diuraikan. Betul. Ini juga benda-benda bening, menembus benda bening, dipantulkan, merambat lurus, bisa dihiaskan, diuraikan, membentuk bayangan. Betul, itu kelompok A. Ayo kelompok B maju. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kami adalah cahaya dapat menembus benda bening karena benda bening dapat meneruskan cahaya sehingga cahaya dapat menembus. Ya, tepuk tangan. Jawabannya saya lihat, Ibu lihat. Ayo, sekarang duduk. Duduk saya. A,
Jadi semua pembelajaran kita. Oh ya, supaya kalian tahu apa namanya, ada lagunya sudah Ibu siapkan, tinggal nyanyi saja. Ada sebuah lagu tentang sifat-sifat cahaya, kalian bisa nyanyi. Nanti Ibu Guru suruh nyanyi satu-satu. Nanti ada hadiahnya sih, siapa yang bisa. Nah, Ibu Guru punya lagu, mari menghafal dengan mudah sifat-sifat cahaya. Kamu perhatikan dulu, baru kita nyanyi sama-sama. Perhatikan 2 kali, baru kita nyanyi. Tuh, lihat tulisannya yang ada di bawah. 1, 2, 3. Oh ya, Ibu Guru akan ngasih tugas kalian di rumah. Kalian cari lewat internet sifat-sifat cahaya dan contoh-contohnya. Jadi kalian gunakan HP kalian itu untuk mencari jawaban dari sifat-sifat cahaya, terus contoh-contohnya. Dengan contoh-contohnya kalian cari, jangan hanya HP kita saja kita gunakan untuk main Mobile Legends. Yang lain tidak. Jadi namanya HP-nya untuk membuat PR itu, membuat sifat-sifat cahaya dan contohnya. Sekarang sebagai penutup, Ibu Guru ulang sekali lagi lagunya, terus kita tutup dengan berdoa. Ketua kelas tutup dengan berdoa. Kita berdoa.